Tilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang nggak hadir sekarang? Admi pengen Pak. Kenapa nggak hadir? Mungkin Bapak apa keluarganya Ada yang lain, semoga cepat sembuh ya. Amin. Semua juga Pak Osman. Osma Pak, Osman kenapa? Coba cari Belum mau lihat cari Pak. nafkah. Oh, cari nafkah. Ya bagus. Di sini siapa kayaknya? Udin. Udin. Ya. Siapa Udin? Pimpin doa Udin. Kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat dunia ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang menghindari pergaulan bebas. Kalian mau belajar atau mau nonton? Mantap. Mau belajar atau mau nonton? Mantap. Nonton sambil belajar. Pak, KM, tolong dong, minta tolong. Boleh Bapak. Nanti kan ya nih, dimulai. Orang siswa yang bernama Raka dan Aldi sedang mengobrol di lorong sekolah pada di dalam obrolan ini. Mereka sedang merencanakan kegiatan main-main di malam hari nanti. Selamat menyaksikan. Sudah siap itu. Itu Itu salah. kamu punya Aldi. Gua racuk. Kemudian mereka berdua bertemu dengan temannya yang bernama Aldo. Asli
yang sudah dilakukan bersama teman-temannya. Masya Allah. Hanya langsung tuh, Pak. Wih. Lagi suka. Tuh, aku tuh sama Nabi. Masya Allah, salah diri. Itu perjalanan udah dari klub, Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang kita sedikit menjelaskan. Nah, ini mau baca apa? Izin, Kita masih enak. Begini aja. Enaknya. Jangan dipaksakan karena matahari. Bapak Eka, Bapak. Menjelaskan secara singkat apa itu menghindari pergaulan bebas. Nah, secara pengertian singkatnya yaitu bisa dilihat kita garis bawahi dulu tentang pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu yaitu segala sesuatu bentuk interaksi, pertemanan atau perilaku yang melanggar ketentuan syariat Islam dan dapat mendekatkan diri kepada perbuatan dosa besar terutama zina dan minum khamar. Nah, sekarang kita garis bawahi tentang menghindari pergaulan bebas yaitu menghindari segala sesuatu yang interaksi pertemanan atau perilaku yang melanggar ketentuan syariat Islam yang dapat menyebabkan dosa besar. Nah, di sini ada hadis yang bersangkutan dengan menghindari pergaulan bebas. Coba KM bacakan dulu KM. Coba siapa yang membaca hadisnya? Abi Pak. So, Benar Pak. semuanya. Ada sana Sa'id bin Ufair. Ufar. Kola ada sani laisu kola ada tanah Uqayli Ani bani Sihabin an Abi Bakri bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala layat nizani ina yajumi wa huwa mu'minun wa la yashrab khafra ina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yasribu ina yasriku wa huwa mu'minu wa fi riwayati wa la yantahib nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum ina yantahibha wa huwa mu'minun. Yang diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqayl dan Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seseorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum khamar jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain juga disambahkan, tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelakangkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di dalam hadis ini itu ada kandungan-kandungan hadisnya. Yang pertama ada
hakikat iman saat melakukan dosa. Jadi telah disebutkan tadi dalam artinya, yaitu hakikatnya ketika kita beriman, kita tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa besar, iman kita di dalam diri kita itu seakan-akan hilang. Yang kedua, ada larangan keras terhadap dosa besar. Sudah pasti dosa besar yang tadi disebutkan oleh Bapak itu sangat dilarang keras oleh hadis ini, karena dapat menyebabkan masuknya kita ke dalam neraka dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ada pentingnya menjaga iman secara konsisten. Ini ada kesinambungannya antara ketiga dan yang pertama, yaitu yang tadi ketika kita melakukan dosa, iman kita tidak akan ada dalam diri kita. Kalau ini menjaga iman agar iman kita terjaga dalam diri kita tidak boleh melakukan dosa tersebut. Yang keempat, ini yang paling penting, yaitu pintu taubat tetap terbuka. Jadi jika kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, jangan kita mempunyai perspektif jika kita sudah terjerumus, maka dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemikiran-pemikiran itu harus dihilangkan karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghafur dan Maha mengampuni. Dan kita juga harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ada suatu hadis qudsi yang memperkuat ana kalau tidak salah hingga Abdul Ghani. Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuai prasangka hamba-hambaku. Nah, ini adalah kandungan hadis yang tadi. Selanjutnya ada contoh perilaku menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, jelas kita harus memilih teman yang membawa pengaruh baik. Jangan kita memilih teman dengan latar belakang jelek dan menjerumuskan kita kepada kejelekan. Yang kedua, ada menyibukkan diri dengan kegiatan produktif dan positif. Yang ketiga, menjaga batasan dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir, memperkuat benteng internet, itu memperkuat iman kita dan memperkuat kepercayaan diri kita. Nah, itu mungkin penjelasannya. Nah, coba sekarang kalian bisa berdiri dulu gak? Semuanya berdiri dulu, berdiri. Minta kerjasamanya kepada siswa-siswi. Jika Bapak, ini dengerin, jika Bapak menyebutkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika Bapak menyebutkan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan sore atau malam, kalian jika Bapak menyebutkan sore 3 kali, jika malam diam. Nanti yang salah ke depan dan menjawab pertanyaan yang tadi. Kesimpulan. Bapak ulangi lagi, Bapak. Pagi terus yang sore. Perhatiin. Siang. Kompak. Kalau yang gak mau ikutan silahkan keluar. Malam, pagi, sore, siang, malam, pagi ditambah sore, malam ditambah pagi. Banyak yang diam, Pak. Siapa yang diam? Sekali lagi, dengerin. Ini terakhir. Malam ditambah pagi. Pak, kencan Pak, diam. Dia gak tepukan. Satu lagi buat perempuannya.
Malam tambah malam tambah siang tambah pagi tambah sore. Sore tambah pagi. Diam. Tuh. Ya. Aku begini Pak. Dia tadi maju. Banyak galak. Itu baik Pak. Benar kalau mungkin nggak kelihatan saya orang lagi nggak bakalan lihat. Coba dulu. Kesimpulan yang kamu bisa jelasin tadi apa? Jadi intinya mah kita jangan terlalu bebas buat bergaul. Kalau kita udah terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu, kita jangan putus asa sama rahmat Allah, karena Allah tuh selalu terbuka buat hamba-hambanya yang meskipun sebelumnya tuh udah berumuran dosa. Nah, ada yang paling intinya enggak? Jangan lupa yang tadi intinya mah bertaubat. Ya jangan takut buat datang lagi ke Allah. Oke, masih benar jawabannya. Ada Jangan dulu. Ada yang di belakang ya? kalau udah dari teman mah ada. Ada asli ada Pak, ada di belakang nanti. Boleh duduk, Pak. Iya boleh. Sekarang kamu belum ditanya. Coba sebutin lagi hadis yang tadi. Coba ini yang paling inti banget dalam film tadi apa? Agar bertobat agar mendapatkan teman lagi Pak. Oke benar tepuk tangan. Kamu mendapatkan ada amplop sedikit dari bapak ya. Aduh, kamu jangan. Ya nanti di belakang. Ya anak-anak mungkin cukup sekian dari bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang mengenakan atau kurang penjelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.